Sampai di sana ini ya? Sampai sana. Iya, ini satu hamparan ke sana. Ini saya punya rencana, saya akan bikin satu hamparan ini dengan luas yang 2 hektar ini. Ini 2 hektar total ini dengan tanaman rica ini. Ini rencana saya akan mempekerjakan orang-orang di sekitar sini. Dan saya pikir kalau tanaman ini bisa seperti yang pertama ini, yang awal ini, dia akan memakan waktu yang cukup lama pemetikannya. Dan alhamdulillah saya bisa, kalau memang berhasil, bisa mempekerjakan orang terus menerus. Jadi pemetikannya saban hari Pak Alan. Paling tidak bisa merekrut tenaga kerja, Ya. artinya menyiapkan Jadi lapangan hitungan pekerjaan. saya itu 10 orang. Kalau saya sukses, sehat saya kalau mengolah ini lahan sampai 2 hektar ini bisa mempekerjakan orang 10 orang setiap hari. Setiap hari. Jadi tidak pernah putus. Nah, jadi inilah sebuah bukti karena kekurangan alat saya, alat pembedeng, maka saya masih lebih senang dulu menggunakan manual. Iya. Ini menstimulus kegiatan diawali dengan swadaya dulu, swadaya sendiri. Iya. Saya sendiri dia punya pekerjaan dulu, baru ada teman kerja saya, jadi mengolah. Jadi saya sementara menunggu yang dijanjikan oleh Ibu Kadis. Sementara saya akan rintis dulu sebatas kemampuan saya. Dan insya Allah kalau memang akan terrealisasi yang dijanjikan oleh Ibu Kadis, maka saya lebih mulus untuk melanjutkan pekerjaan. Ini boleh 2 hektar ya? 2 hektar ini total semua sampai ini yang masih tertanam jagung ini? Enggak, ini yang lahan yang kosong. Yang kosong ya? Jadi ini 20.000 30 meter persegi. 20.000 Dan meter. ini yang tanam jagung ini sekarang punya peluang juga untuk bisa alihkan. Alhamdulillah setelah melihat hasil panen saya ini, mereka cukup tertarik dan mereka itu sudah bilang sama saya, karena dengan adanya ini budidaya rica ini, pikir-pikir katanya pekerjaannya mudah, kata santai, praktis. Kemudian mereka ini kan terhambat dengan panen-panen yang kemarin yang digagalkan oleh hama. Jadi melihat contoh budidaya rica ini, mereka kayaknya untuk panen ke depan, setelah panen jagungnya akan beralih ke horti. Itu yang artinya punya prospek ke depan, peluang ke pasar. Mereka mengatakan kalau rica itu kan komoditasnya tidak perlu lagi Nah, ini kan sementara dirintis. Ini sudah berapa hari pekerjaan ini? Kalau ini 3 hari yang lalu ini saya cuma ya, kalau karena kebetulan cuaca ini dalam 1 minggu terakhir ini full tidak bagus, maka saya kan cukup pakai santai dulu. Ini bagus ini untuk perkembangan horti di Buti ya khususnya. Iya. Dan alhamdulillah saya sudah lihat langsung semangat daripada Bapak Tani ini yang mengawali kerja dengan swadaya, dengan menggunakan alat secara manual. Iya, alat seadanya. Ini seadanya. Iya. Tapi ini saya juga tidak janji, Ibu Kadis 2 pekan lalu sudah sempat berkunjung ke lokasi ini dan beliau memerintahkan kita dari BPP untuk segera mengusulkan alsintan apa saja yang dibutuhkan di lokasi ini. Dan insya Allah ini bisa terrealisasi dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya kabupaten, tingkat kabupaten atau tingkat kabupaten yang akan follow up ini. Kami justru berpikir bagaimana kemudian ini bisa kita usulkan sampai ke tingkat provinsi, Dinas Pertanian Provinsi. Kita berharap ini bisa di cover lewat anggaran APBN. Karena ini memang saya lihat hamparannya sangat luas dan lokasi tanaman-tanaman jagung ini
kami juga sudah dapatkan informasi akan beralih Beralih ke komoditi ke horti. Dan ini satu peluang besar bagi petani. Kami dari BPP tentunya tidak bisa menghalangi ataupun menolak apa yang menjadi kehendak daripada petani itu sendiri. Justru kami harus respon dengan apa yang menjadi keinginan daripada petani yang dilihat memang ada prospek pasarnya, peluang usaha yang justru memberikan income ataupun pendapatan yang lebih besar lagi. Ini kemudian Pak Alan, ini kan sebuah kolam ikan yang ke depan ini kan saya akan rancang ke depan bulan Oktober itu kemungkinan musim akan berubah panas. Jadi saya akan merubah struktur penanaman itu melawan musim. Jadi saya manfaatkan ini sumber daya alamnya ini. Ketika ada musim kering, saya bisa menggunakan air ini. Ini artinya ini sarana penunjang juga. Ya, artinya itu yang kita di musim apapun kita bisa punya aktivitas karena memang sarananya ada. Dan ini bekas lahan sawah ya? Bekas lahan sawah. Bekas sawah. Walaupun secara resmi dia belum dialihfungsikan kan ke komoditi, tapi itu tadi apa faktor air, pengairannya tidak lancar atau gimana ini? Begini, kalau faktor airnya lancar. Cuman ya namanya petani itu mau cari untung. Iya. Mau cari untung. Kemudian kedua, petani itu kalau masih mau bertahan menanam padi, banyak yang gagal. Oke, kita ke lokasi. Oke, Pak. Mari. Sementara kita menuju ke lokasi panen yang sudah masuki panen yang kelima ya. Panen kelima Pak ya? Iya, Panen kelima. Dan sementara ada pekerja. Karena sebenarnya ada YouTube sendiri ini. Ini menjadi YouTuber. Jadi kalau Anda menggunakan sampai 10 orang tenaga kerja nanti insya Allah kalau jadi begini saja Pak Alan, keadaan buahnya alhamdulillah cukup melimpah. Dan ini menurut Pak Walta, ini sebuah rekor yang pernah ada. Artinya buah ricanya yang cukup bagus. Ada senior saya juga di sini. Kebetulan saya kedatangan tamu yang juga petani horti. Petani horti juga. Katanya kalau bisa saya Pak Doni tolong saya opor akang bibit. Silakan. Saya bilang. Karena di dunia ini hanya petani yang bisa memberi. Iya. Kalau orang pegawai enggak ya. Jadi ini sementara terjadi. Ini beginilah keadaannya Pak Alan. Ini prediksi ini untuk kurang lebih 5.000 pohon ya. Iya, 5.000 pohon totalnya ini. Ini bisa dipanen yang kelima ini bisa berapa? Kalau yang pemetikan keempat itu dia dapat 94 kilo. Ini kemungkinan bisa lipat ini dia Pak Alan. Bisa capai sampai 160 kiloan ini. Karena melihat para pekerja biasanya di waktu-waktu begini mereka sudah cukup jauh, mereka punya tumpu untuk memetik, tapi sekarang sudah agak lambat.
seorang pekerja yang alhamdulillah saya gunakan orang-orang lokal. Pemberdayaan. Pemberdayaan. Ini pemberdayaan. Iya. Doyal kerja. Ini beberapa hari Bapak panen ini? Ini kebetulan Satu minggu, Pak Alan, pertama saya petik setiap hari-hari Selasa. Kebetulan saya untuk minggu keempat itu saya melihat keadaan harus mendesak dipetik, jadi saya singkat jadi hari Senin. Hari Senin. Karena kalau saya menggunakan pekerja begini, saya pikir bisa untuk besok harinya kalau tidak selesai pemetikan. Iya. Jadi begitu. mulai hari ini sampai besok. Iya, begitu Pak Alan. Ini beginilah dia punya keadaan. Paling tidak begini, ini bisa menyiapkan lapangan pekerjaan untuk Iya. ibu-ibu yang alhamdulillah tenaga bisa kerja menyiapkan lokal di pekerjaan. sini. Selain Daripada Alsintan, cuma bakar lota. selain Alsintan, apa yang menjadi kendala? Apa ada serangan hamanya? Kalau hama itu alhamdulillah ibarat orang sakit kepala masih punya obat di Oh, warung. ada alternatif. Ada alternatif. Jadi yang harus dipersiapkan sekarang itu Alsintan dulu. Alsintan pengelolaan. Karena awal dari sebuah perjuangan itu pengelolaan. Iya, dulu. pengolahan. Mengelola tanah dulu. Karena dari semua perkebunan rica ada yang ada di sekitar Desa Bukti Kecamatan Mananggu itu alhamdulillah ternyata kunci dari semua tanaman itu pengelolaan struktur tanah dulu. Itu yang menentukan Pak Alan. Iya. Banyak petani rica tapi mereka menanam itu sembarang. Iya. Dan kemudian saya menggunakan mulsa ini karena saya pikir Untuk yang bikin sibuk sama petani itu penyiangan. Pak. penyiangan, ya. Penyiangan. Alhamdulillah kalau pakai mulsa penyiangan Iya. mudah Mudah. sekali kita Bahkan, kelola, tidak antisipasi. Cuma di saluran-saluran Iya. saja yang perlu kita itu. Iya. Jadi saya tidak menggunakan sistem pestisida yang rumput untuk penyiangan karena itu akan mengakibatkan kerusakan tanaman. Kerusakan tanah. Iya, itu Bahkan Pak. tanah pun itu. Iya, tanah pun akan rusak dia punya struktur. Oke, saya sementara berada di lokasi yang tadi lokasi yang masih diolah tanahnya, dirintis, persiapan untuk tanam. Dan tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak hal yang masih perlu diintervensi oleh pemerintah, yakni masalah Alsintan. Yang walaupun demikian sudah dimulai dengan tenaga manusia ataupun secara manual, tapi kita sebagai pemerintah tidak harus menutup mata, menutup telinga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tani yang memiliki ide dan inisiatif sendiri dalam rangka untuk penguatan pertanian di Kecamatan Mananggu. Ini harus kita follow up, harus kita respon dengan baik. Dan sekarang saya berada di lokasi horti tanaman cabai yang sudah sekitar 2 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan, sudah 4 bulan dengan pemetikan yang kelima. Ini kami lihat ada beberapa tenaga kerja yang sangat fokus dalam hal melakukan panen, dan insya Allah ini akan berkelanjutan, dan tentunya kendala-kendala ataupun hal-hal yang menjadi permasalahan di tingkat petani itu masih bisa diminimalisir dengan obat-obat yang di warung-warung. Tapi hal yang terpenting setelah saya menanyakan langsung kepada pemiliknya adalah Alsintan, lebih terfokus pada masalah Alsintan yang Iya, menjadi hal tanah. pengolahan tanah, alat pengolahan tanah. Dan lokasi ini masih punya peluang besar untuk pengembangannya. Masih ada tanaman-tanaman jagung Iya. yang menghalangi pandangan kita. Sebenarnya kalau ini sudah menjadi hamparan sejauh mata memandang, ini tentunya akan indah kita lihat. Dan saya juga berharap
seperti terjadi di tahun 2006, terjadi di 2016 di desa tetangga itu, desa Mananggu, itu pernah dialokasikan anggaran APBN yang bisa mengcover seluruh kebutuhan petani. Ini juga saya berharap, dan insya Allah saya akan ke tingkat provinsi untuk melakukan lobby ataupun usulan terhadap kebutuhan masyarakat tani yang ada di sini. Dan ini bukan hanya di Buti, di desa Buti, saya juga dari sini saya akan ke desa lain, desa Tabulo Selatan, desa Mananggu, desa Keramat, dan masih banyak desa lain yang tentunya kami fokus di sini dalam rangka mendukung program Kostratan, Komando Strategi Pembangunan Pertanian, yang walaupun Kecamatan Mananggu belum menjadi sasaran daripada Kostratan, tapi kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk mendukung ketahanan pangan dan horti yang ada di Kabupaten Bualemo. Dan insya Allah pemerintah daerah juga bisa hadir, bisa berkunjung, bisa melihat secara langsung perkembangan horti yang ada di Kecamatan Mananggu, khususnya di Desa Buti ini. 2 pekan lalu hanya Kepala Dinas Pertanian yang sudah berkunjung dan sudah melihat tentang perkembangan tanaman yang ada di wilayah ini. Jadi Pak Ketua, Pak pemilik ini bukan ketua tapi pemilik lahan yang sangat sangat kreatif melihat peluang-peluang yang ada. Ini lahan sawah sebenarnya ini, tapi bukan berarti pertanaman padi sawah itu tidak memberikan harapan ataupun peluang besar, tetapi justru dilihat dari analisis usaha, cabai atau Malita ini justru memberikan peluang besar, ya, peluang besar. Pasarnya itu setiap hari. Masalah harga bagaimana Pak? Masalah harga masih dalam angka stabil juga. Stabil, ya? Iya. Maksudnya total 20 ribuan. Alhamdulillah, tidak ada masalah yang yang sangat mencolok yang dihadapi oleh petani ini, tetapi itu tadi fokus pada persoalan alat pengolahan tanah yang berkali-kali beliau sampaikan, beliau teriakan, dan alhamdulillah saya hari ini sudah 2 kali berkunjung ke tempat ini karena memang ada penyuluhnya di tempat ini, jadi saya jarang masuk ke wilayah ini. Jadi hanya itu dulu yang bisa kami laporkan, dan tetap semangat para petani, para tenaga kerja yang sangat fokus. Lebih banyak ibu-ibu, ya, lebih banyak ibu-ibu yang ada di desa ini dalam rangka untuk daripada bakar lot apa, lebih baik bekerja. Jadi terima kasih, hanya ini yang boleh kami laporkan, dan kita akan bisa berjumpa kembali di tempat-tempat lain, di tanaman dan komoditi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.